Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halilur Rahman dengan NIM H071211082. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen data sistem informasi. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama memahami pentingnya data dan informasi, kedua mampu mendeskripsikan sumber data dan bagaimana mendapatkan data tersebut, yang ketiga memahami keuntungan pendekatan database. Yang pertama, pentingnya data dan informasi. Data merupakan salah satu hal utama yang dikaji dalam masalah TIK. Penggunaan dan pemanfaatan data sudah mencakup banyak aspek. Berikut adalah pembahasan definisi data berdasarkan berbagai sumber data yang menggambarkan sebuah representasi fakta yang tersusun secara terstruktur. Dengan kata lain, bahwa generality data represent a structure conjugation of single primary analyze as well as of transaction involving two or more primary analyze. Selain deskripsi dari sebuah fakta, data dapat pula mempresentasikan suatu objek sebagaimana dikemukakan oleh Wawan dan Munir pada tahun 2006, bahwa data adalah nilai yang merepresentasikan deskripsi dari suatu objek atau kejadian event. Informasi merupakan sesuatu yang dihasilkan dari pengolahan data. Data yang sudah ada dikemas dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna. Berikut adalah definisi sistem informasi berdasarkan berbagai sumber informasi. Merupakan suatu hasil dari pemrosesan data menjadi sesuatu yang bermakna bagi yang menerimanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Versailles pada tahun 2009. Ia mengemukakan information is the culture of extraction and processing activities carried out on data, and it appears meaningful for those who receive it is a specific domain. Selain merupakan hasil dari pengolahan data, informasi juga menggambarkan sebuah kejadian sebagaimana dikemukakan oleh Wawan Munir pada tahun 2006, bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang menggambarkan suatu kejadian event yang nyata atau fake dengan lebih berguna dan lebih berarti. Kegunaan data dan informasi sebagai bahan dan pengambilan keputusan. Yang pertama, menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, alternatif atau metode untuk melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, seberapa besar lingkup kegiatan. Yang keempat, siapa saja atau apa saja pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, beberapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan. Yang keenam, kapan waktu yang tepat untuk memulai kegiatan. Yang ketujuh, besar anggaran yang dibutuhkan. Yang kedua, sumber data dan bagaimana mendapatkan data tersebut. Menurut para ahli, sumber data adalah subjek dari mana data dan dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh pencari data, yang biasanya sumber data ini diperoleh dari pihak lain. Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan dalam suatu pencarian data untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Metode pengumpulan data menjadi hal yang wajar karena data penting dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data lanjut bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan mencapai tujuan pencarian data. Dengan teknik pengumpulan data yang sesuai atau tepat akan memperoleh dan data yang akurat sehingga hasil dan penelitian memiliki kestabilitasan yang tinggi. Ada beberapa teknik atau metode untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama, wawancara, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pencari data dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka ataupun tanpa tatap muka, yaitu melalui media komunikasi. Wawancara terbagi atas dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur yaitu penanya atau
yang ingin mendapatkan informasi itu tidak terstruktur, yang biasanya langsung menggunakan pertanyaan yang ada di dalam pemikirannya pada saat itu juga. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan kegiatan pengambilan terhadap suatu objek menggunakan pencadangannya. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk sebuah penelitian. Metode pengumpulan data ini terbagi menjadi dua macam juga, yaitu participant observation dan yang kedua non-participant observation. Pada participant observation, peneliti ikut terlibat langsung dalam proses observasi terhadap suatu objek yang akan diamati. Dan yang kedua, non-participant observation, yaitu peneliti tidak terlihat secara langsung dalam proses observasi yang dilakukan. Yang ketiga, keuntungan pendekatan database. Keuntungan dan kelebihan penggunaan bisnis data atau database dibandingkan dengan sistem yang berbasis kertas atau DBMS memiliki keunggulan, yaitu yang pertama, kepraktisan. Sistem yang berbasis kertas akan menggunakan kertas yang sangat banyak untuk menyimpan informasi, sedangkan DBMS menggunakan media penyimpanan sekunder yang berukuran kecil tetapi padat informasi. Yang kedua, kecepatan. Mesin dapat mengambil atau mengubah data jauh lebih cepat daripada manusia. Yang ketiga, mengurangi kejamuan. Orang cenderung menjadi bosan kalau melakukan tindakan-tindakan berulang kali yang menggunakan tangan, misalnya harus mengganti suatu informasi dengan catatan. Yang keempat, kekinian. Informasi yang tersedia pada DBMS akan bersifat mutakhir dan akurat setiap saat. Secara lebih detail, keuntungan basis data terhadap sistem pemrosesan berkas adalah dalam hal mengurangi redundansi data, yaitu integritas data, yang kedua independensi data, yang ketiga konsistensi data, yang keempat berbagi data, yang kelima sekuritas data, dan yang terakhir penggunaan data lebih mudah.